Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandari Madani. Di sini saya akan merangkum hasil diskusi kemarin, yaitu analisis struktural dan semiotik sajak-sajak Chairil Anwar. Yang pertama yaitu sajak aku. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang. Dalam kumpulan sajak Chairil Anwar, yang lain sajak aku ini berjudul Semangat. Sesungguhnya untuk menyatakan perasaan, pernyataan sikap kepribadian lebih cocok judul aku. Sedang semangat dapat memberi efek kepribadian yang bombastis, semangat. Terus penonjolan kepribadian ini ditandai dengan penyebutan aku yang berulangan, waktuku, ku mau, aku ini menembus kulitku, aku mau hidup. Bait ke-1 baris kedua, ku tahu tak seorang kan merayu. Kata ku tahu mengandung makna dan efek bahwa si aku ini sudah tahu orang lain tidak akan memperdulikannya, hingga tak ada orang yang akan bersedih atas kematiannya. Bahkan si engkau atau kekasih atau istrinya sendiri pun tak akan meratapinya. Jadi si aku ini merasa dideklamasikan akan bernada sedih, tak bersemangat. Selamat tinggal, aku berkaca. Ini mukaku penuh luka. Siapa punya? Ku dengar seru menderu. Dalam hatiku, apa hanya angin lalu? Lagu lain pula menggelepar tengah malam buta. Ah, segala menebal, segala mengental, segala tak ku kenal. Selamat tinggal. Sajak ini merupakan introspeksi kepada diri sendiri. Si aku ini melihat dirinya sendiri itu dia di dalam cermin, ternyata mukanya penuh luka, yaitu cacat, keburukan atau kekurangan pribadi. Karena banyak yang cacat itu yang semula tak disadari tidak terlihat. Setelah berkaca, si aku ini terkejut dan menanyakan kepada dirinya, muka siapa itu? Sajak ini merupakan pengalian masalah pribadi dan kesadaran kepada kejelekan dan kekurangan diri manusia sebagai pribadi. Di samping itu, si aku juga mengemukakan bahwa dalam diri manusia itu banyak sekali persoalan yang dihadapi, yang semuanya itu tidak disadari. Bila dirasakan sungguh-sungguh, maka seolah-olah suara yang menderu gemuruh seperti topan. Tetapi si aku tidak berusaha merumuskan persoalan apakah itu atau kekurangan dan kecacatan apakah itu. Yang selanjutnya yaitu sajak doa kepada pemeluk teguh. Tuhanku, dalam termangun aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerdip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Sungguh aneh, doa dibuka dengan keraguan-raguan. Sesungguhnya bagi si aku, dalam sajak doa ini, si aku berdoa atau menyebut nama Tuhan sesuatu hal yang sangat susah, sangat sukar untuk dilakukan. Sebab si aku ragu-ragu ataupun termangun-mangun akan keperluannya menghadap Tuhan. Efek kebulatan atau kepenuhan dalam sajak ini diperkuat oleh bunyi vokal U yang berulang dan diintensifkan bunyi akhir, tutup, penuh, seluruh. Bagi si aku dalam ketermangunannya itu, cahaya Tuhan yang panas suci yang memancar dengan penuh kesucian, ia menerangi hati manusia yang kegelapan, yang memanaskan orang yang kedinginan. Kiasan orang yang menderita ini, dalam hati si aku tinggal sekecil kerdipan lilin dalam kegelapan di tempat yang sunyi. Dalam hidupnya si aku ini merasa bahwa ia mengembara di negeri asing, kebingungan
tak tahu arah, tak ada kawan, sendirian, sebatang kara, tak tahu apa yang akan dikerjakan. Yang selanjutnya yaitu sajak kepada peminta-minta. Baik-baik, aku akan menghadapi dia, menyerahkan diri dan segala dosa. Tapi jangan tentang lagi aku, nanti darahku jadi beku. Jangan lagi kau bercerita, sudah tercacar semua di muka. Nanah meleleh dari muka, sambil berjalan kau usap juga. Bersuara tiap melangkah, menggerang tiap kau memandang. Menetes dari suasana kau datang, sembarang kau merebah. Mengganggu dalam mimpiku, menghempas aku di bumi keras. Di bibirku terasa pedas, mengaung di telingaku. Baik-baik, aku akan menghadapi dia, menyerahkan diri dan segala dosa. Tapi jangan tentang lagi aku, nanti darahku jadi beku. Disajak kepada peminta-minta ini, si aku merasa terkejar-kejar oleh rasa dosa karena ada seseorang peminta-minta yang selalu memandangnya, yang selalu menatapnya. Jadi si aku ini sudah sadar akan dosanya kepada dia atau Tuhan. Sebab itu ia merasa sangat tersiksa, bahkan darahnya rasanya menjadi beku bila selalu ditatap oleh si peminta-minta ini. Maka si aku tersebut meminta jangan ditentang lagi, supaya ia tidak mati ketakutan, darahku yang menjadi beku. Si aku ini merasakan rasanya dosa itu begitu mencengkam. Rasa dosa itu begitu hebatnya sehingga mengganggunya sampai ke mimpi si aku. Si aku ini berjanji akan selalu mengingat Tuhan, menyembah dan menyerahkan segala dosanya kepada Tuhan dan menyerahkannya dirinya. Bait pertama diulang pada bait terakhir itu untuk lebih menekankan masalah dan memberikan intensitas renungan terhadap masalah tersebut, yaitu masalah dosa. Mengenai arti kata peminta-minta, kata ini dapat berarti peminta-minta dalam arti harfiah. Arti kamusnya yaitu orang yang meminta sedekah atau pengemis. Selanjutnya yaitu tentang sajak putih. Bersandar pada tari warna pelangi, kau depanku, bertudung sutra senja. Di hutan matamu kembang mawar dan melati, harum rambutnya mengalun bergelut senda. Sepi menyanyi, malam dalam mendoa tiba, meriak muka air kolam jiwa. Dan dalam dadaku merdu lagu menari seluruh aku. Hidup dari hidupku, pintu terbuka. Selama matamu bagiku menengadah. Selama kau darah mengalir dari luka, antara kita mati dan tidak membela. Gadis si aku pada suatu senja yang indah duduk di depan si aku. Ia bersandar pada latar belakang yang penuh dengan warna-warna pelangi, yaitu langit senja yang indah, penuh dengan macam-macam warna. Si gadis ini bertudung sutra di waktu senja. Si sutra senja ini dapat ditafsirkan juga langit ada waktu saya yang sangat indah, seperti sutra cemerlang berkilauan. Dalam puncak keharusannya, antara dua kekasih itu tidak terjadi percakapan, sehingga sepilah yang terasa. Sunyi senyap, sepi menyanyi, tiba-tiba suasana menjadi sepi, seperti halnya suasana malam yang kudus pada waktu tiba saat berdoa. Kesepian ini menyebabkan jiwa si aku bergerak seperti halnya permukaan kolam yang beriak di tiup angin. Dalam keadaan kegembiraan hati yang memuncak itu, si aku merasakan hidupnya ini penuh dengan kemungkinan dan jalan keluar. Pintu terbuka selama gadis atau kekasihnya ini masih mengadah muka kepada si aku. Selanjutnya itu sajak sebuah kamar. Sebuah jendela menyerahkan kamar ini pada dunia. Bulan yang menyinar ke dalam mau lebih banyak tahu.
Sudah 5 anak bernyawa di sini, aku salah satu. Ibuku tertidur dalam terseduh, keramaian penjara sepi selalu. Bapakku sendiri terbaring jemu, matanya menatap orang terselip di batu. Sekeliling dunia bunuh diri, aku minta adik lagi pada ibu dan bapakku, karena mereka berada di luar hitungan. Kamar begini 3 kali 4 meter terlalu sempit buat meniup nyawa. Puisi ini menyatakan pengertian secara tak langsung, yaitu menyatakan sesuatu hal dan berarti yang lain. Ketidaklangsungan itu diantaranya karena penggunaan bahasa kiasan yang merupakan penukaran arti atau displacing. Begitulah baris pertama. Sajak ini sebuah jendela menyerahkan kamar ini pada dunia. Ini adalah personifikasi, yaitu jendela dikiaskan sebagai orang yang dapat bergerak menyerahkan kamar, seolah-olah kamar itu dapat diangkat, diberikan kepada dunia. Adanya aktivitas gerak itu menyebabkan gambaran adanya hadir di depan pembaca. Keadaan kamar itu sesungguhnya menyedihkan. Mungkin karena keadaan ekonominya menyedihkan sekali. Rasanya kamar itu seperti penjara. Meskipun ramai tetapi pada hakikatnya sepi. Dalam arti tak ada hiburan, tak ada barang-barang rumah tangga yang cukup, tidak cukup makan dan pakaian. Ayah si aku sendiri tak dapat berbuat apa-apa, hanya bisa terbaring saja dengan kejemuannya. Satu berbuat apa-apa, hanya gambar Kristus atau patung Kristus dalam salib batu yang bagi si aku ini dirasakan keterlaluan, kelihatan dipergunakan tanda seru di akhir baris. Selanjutnya yaitu catatan tahun 1946, ada tanganku sekali akan jemu tergulai. Mainan cahaya di air hilang bentuk dalam kabut. Dan supaya yang kucinta kan berhenti membelai. Kupahat batu nisan sendiri dan kupagut. Kita, anjing diburu, hanya melihat sebagian sandiwara sekarang. Tidak tahu Romeo dan Juliet berpeluk di kubur atau diranjang. Lahir seorang besar dan tenggelam beratus ribu. Keduanya harus dicatat. Keduanya dapat tempat. Dan kita nanti tiada sawan lagi diburu. Jika bedi sudah disimpan, cuma kenangan berdebu. Kita memburu arti atau diserahkan kepada anak lahir sempat. Karena itu jangan mengerdip. Tetap dan penatmu asah. Tulis karena kertas gersang, tenggorokan kering, sedikit mau basah. Judul tersebut tahun 1946 tidak mengingatkan peristiwa dalam kesejarahan Indonesia. Hal ini seperti dikemukakan Wellock bahwa puisi itu diresapi peristiwa sejarah. Pada suatu saat nanti si aku akan tak dapat berbuat apa-apa lagi. Tangannya terkulai kejemuan, pandangannya kabur, tak dapat melihat lagi segala yang menyenangkan dan kehilangan semua yang dicintai. Kita ini sebagai anjing yang diburu, tak ada kesempatan untuk beristirahat atau berlambat-lambat, tidak dapat melihat seluruh peristiwa dan kejadian selengkapnya. Tidak dapat melihat selesainya peristiwa secara lengkap. Hidup ini sama halnya dengan sandiwara. Akhirnya kita nanti tidak sedih lagi. Tak usah takut lagi diburu karena perang sudah selesai. Jika perang telah usai, maka yang tinggal cuma kenangan lama saja, kenangan yang mengerikan. Yang selanjutnya yaitu sajak cerita buat Dian Tamaila. Beta Patirajawane, yang dijaga datu-datu. Beta Patirajawane, kikisan laut berdarah laut. Beta Patirajawane, ketika lahir dibawakan datu dayung sampan. Beta Patirajawane, menjaga hutan pala. Beta api di pantai, siap mendekat. 3 kali menyebut beta punya nama. Dalam sunyi malam genggang menari. Menurut beta punya tifa. Pohon pala, badan perawan jadi.
hidup sampai pagi tiba. Mari menari, mari beria, mari berlupa. Awas jangan bikin beta marah. Beta bikin pala mati, gadis kaku. Beta kirim datuk-datuk. Beta ada di dalam, ada di siang. Irama, ganggang, dan api membakar. Pulau. Beta pati Rajawane yang dijaga datu-datu cuma satu. Yang paling menonjol dalam sajak ini adalah ulangan, baik ulangan kata, kalimat, maupun ulangan bait. Ulangan itu diantaranya berupa paralelisme, yaitu penjajaran kalimat yang artinya sama atau hampir sama dengan mengganti sebagian kata, seperti beta pati Rajawane, kikisan laut berdarah laut, mari menari, mari beria, mari berlupa, beta bikin pula mati gadis kaku, beta kirim datu-datu. Ulangan-ulangan tersebut itu memiliki atau memperkuat arti dan untuk membuat pikiran terkonsentrasi dan berkonsentrasi atau menerung, untuk menimbulkan kekuatan gaib yang daya pesona. Yang selanjutnya yaitu sajak tuti artik. Antara bahagia sekarang dan nanti, jurang menganga. Adikku yang lagi keenakan menjilat es artik. Sore ini kau cintaku, kuhiasi dengan saus dan Coca-Cola. Istriku dalam latihan, kita hentikan jam berdetik. Kau pintar benar bercium. Ada goresan tinggal terasa ketika kita bersepeda, ku antar kau pulang. Panas darahmu, sungguh lekas kau jadi darah. Mimpi tua, bangka ke langit lagi menjulang. Pilihanmu saban kali menjemur, saban kali bertukar. Besok kita berselisih jalan, tidak kenal, tidak tahu. Sorga hanya permainan sebentar. Aku juga seperti kau, semua lekas berlalu. Aku dan Tuti dan Gret dan Amoy, hati terlantar. Cinta adalah bahaya yang lekas jadi pudar. Si aku berkata, mengemukakan pikirannya kepada kekasihnya, adikku, yang sedang menikmati es artik, bahwa antara kebahagiaan waktu sekarang dengan kebahagiaan nanti yang akan datang ada jarak pemisah yang mengerikan, jurang ternganga yang tidak dapat diketahui. Pada waktu sore ini kekasihnya menjadi orang yang dicintai. Kekasihnya si aku diberi kemewahan berupa roti susu dan Coca-Cola di sebuah restoran es krim artik. Kekasihnya itu merupakan istri si aku dalam latihan. Si aku meminta kekasihnya ini untuk tidak ingat waktu. Kita hentikan jam berdetik dalam saat kemesraan dan kebahagiaan. Pertemuannya itu dikatakan oleh si aku bahwa kekasihnya itu pandai bercium, karena itu tetapi ada goresan yang membekas, yang tetap terasa, tetapi dalam kenangan indah tersisa dari ciumannya yang dilakukan pada waktu aku mengantar kekasihnya pulang bersepeda. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.